Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya untuk pembuatan jurnal khusus pada PT Jaya Tama, di mana untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai jurnal kas kecil atau petty cash dan jurnal umum atau general journal. Oke, sekarang kita mulai saja. Kita mulai dari petty cash di sini. Dimana untuk jurnal petty cash ini akan kita gunakan untuk mencatat setiap adanya pengeluaran kas kecil ya. Dimana untuk pengeluaran kas kecil sendiri sesuai dengan ketentuan yang ada di PT Jaya Tama di sini, ini adalah setiap pengeluaran yang kurang dari 2 juta atau 2 juta maka akan dicatat dengan menggunakan kas kecil ya. Ini kebijakannya. Oke, langsung saja di sini. Nah, untuk PTK sendiri, ini kita akan cari sumber dokumennya adalah di dalam dokumen transaksi. Kita cari dokumen transaksi yang di situ ada tulisan voucher kas kecil. Berarti kita akan telusuri nanti dari dokumen transaksi nomor 1 sampai selesai, yaitu dokumen transaksi voucher kas kecil. Ya, kita akan telusuri dari dokumen nomor 1 ini. Oke, sekarang kita langsung saja kita akan bahas untuk jurnal kas kecilnya. Oke, yang pertama kita akan coba cek, kita akan telusuri untuk dokumen nomor 1 ya. Ini bukti kas keluar bukan. Kita cari fokus pada voucher kas kecil ya. Oke, baik, untuk dokumen transaksi nomor 4 di sini ada voucher kas kecil. Oke, kita akan input ini atau kita akan masukkan ke dalam jurnal petty cash. Oke, yang pertama biasa di situ kita masukkan tanggalnya, tanggal 5 di situ. Nomornya adalah 01 UKK. Kemudian deskripsi keterangan ini adalah ini untuk pembelian perlengkapan. Oke, keterangan pembelian perlengkapan. Kemudian di sini petty cash dikeluarkan sebesar 1.218.750. Ini kita langsung masukkan ke petty cash di sini. Kita mengeluarkan sebesar 1.218.750 di sini untuk membeli perlengkapan. Kemudian setelah itu kita masuk ke sisi debit di jurnal ini. Nah, untuk debitnya di sini untuk nama perlengkapan sendiri kita akan gunakan akun, yaitu adalah Office Supplies dengan kode akun 11302. Totalnya adalah sebesar yang kita keluarkan dengan menggunakan petty cash ini. Oke, itu untuk dokumen nomor 5, nomor 4 di sini. Oke, sekarang kita cari lagi untuk dokumen voucher kas kecil. Ya, untuk voucher kas kecil saya rasa nggak ada masalah ini karena cukup mudah ya cara menginputnya. Oke, kita cari lagi di sini untuk dokumen selanjutnya. Oke, di sini ada dokumen nomor 10 tanggal 11. Kita akan masukkan ke sini untuk dokumen nomor 10. Tanggalnya adalah tanggal 11. Oke, di sini untuk nomornya adalah 02 UKK. Keterangannya di sini adalah untuk pembayaran biaya iklan. Untuk pembayaran biaya iklan. Oke, di sini saya tulis beban iklan. Oke, di situ dikeluarkan petty cash sebesar 625.000. Kita ngisi dari sisi kredit ya. Oke, 625.000 ini untuk membayar biaya iklan atau beban iklan. Oke, untuk pembayaran beban iklan sendiri kita gunakan akun di sini, kita tulis di sisi debit. Untuk akunnya untuk beban iklan adalah advertising expense. Kode akunnya 61103 ya. Untuk kode akun dan nama akun ini sesuaikan dengan nama akun yang ada di daftar akunnya. Terus totalnya kita ambil di sini sejumlah petty cash 625.000. Oke, selanjutnya kita cari lagi di sini untuk voucher kas kecilnya. Oke, dokumen nomor 11 bukan. Lanjut, bukti kas masuk bukan. Ya, kita cari voucher ya. Oke, voucher kas kecil, dokumen transaksi nomor selanjutnya adalah nomor berapa ini ya. Ini ada dokumen nomor 19 tanggal 23. Kita masukkan di sini untuk tanggal 23 ya. Di sini nomornya adalah 03 UKK. Keterangannya di sini untuk pembayaran perbaikan lantai toko yang rusak. Ini masuk ke dalam akun maintenance expense. Oke, di sini untuk perbaikan lantai toko. Kemudian untuk perbaikan lantai toko ini kita mengeluarkan petty cash sebesar 650.000. Oke, lalu kita masuk sisi debitnya. Untuk perbaikan lantai toko di sini masuk dalam kategori maintenance expense.
Oke, nama akun maintenance expense, kode akunnya adalah 61105, jumlahnya adalah 650.000 sesuai dengan yang kita keluarkan dengan menggunakan petty cash. Oke, lanjut lagi, kita cari lagi untuk voucher kas kecil. Apakah masih ada? Oke, ternyata masih ada nomor 21 di tanggal 25. Oke, tanggal 25 di sini 04 UKK. Keterangannya di sini adalah untuk pembayaran pembayaran biaya newspaper. Oke, pembayaran untuk koran ya, untuk pembayaran newspaper. Di sini kita untuk membayar newspaper kita mengeluarkan petty cash 500.000. Oke, kemudian kita masuk ke sisi debit, kita catat untuk pembayaran newspaper ini kita gunakan akun newspaper and tabloid expense dengan kode akunnya adalah 61106, nilainya 500.000 sesuai yang kita keluarkan. Oke, kita cari lagi apakah masih ada untuk voucher kas kecilnya. Oke, di sini ternyata masih ada tanggal 27 ya. Tanggal 27 kita masukkan di sini. Oke, kemudian invoice-nya atau nomornya adalah 05 UKK. Keterangannya di sini ternyata kita membeli perlengkapan kembali, membeli perlengkapan toko. Oke, perlengkapan toko kita mengeluarkan petty cash sebesar 1 juta. Ya, 1 juta. Kemudian untuk mengeluarkan 1 juta pembelian perlengkapan toko kita gunakan sama seperti yang pertama tadi, kita gunakan office expense. Kodenya adalah 11302. Nominalnya di sini adalah sesuai kita keluarkan 1 juta. Ya, itu untuk dokumen nomor 23. Kita lanjutkan. Apakah masih ada petty cash? Saya rasa habis ini. Ya, untuk petty cash-nya atau voucher kas kecil. Ya. Oke, baik, untuk voucher kas kecil ini selesai. Berarti hanya tanggal 5, 11, 23, 25 dan tanggal 27 ya masuk ke dalam petty cash. Oke, setelah selesai kita akan jumlah untuk total di sisi debit ya. Di sini didapat totalnya adalah 3.993.750. Petty cash didapat sama 3.993.750. Dengan kode akun di sini untuk petty cash itu adalah 11102. Dan untuk yang di sisi debit ini masing-masing ada di kolom akun numbernya untuk nama akun masing-masing. Oke, selesai input, kemudian kita akan buatkan rekapitulasi di sini. Oke, kita akan coba masukkan akun-akun yang muncul di sisi debit ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 akun yang masuk di sisi debit dan 1 akun di sisi kredit. Oke, kita sesuaikan urutan dari yang terkecil di sini. Oke, untuk mempersingkat waktu di sini saya urutkan dari mulai yang terkecil. Muncul akun adalah 11302, 61103, 61105 dan 61106. Masing-masing nilainya ini kita ambil dari sini. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, di sini untuk 11302 karena di sini ada 2 ya, muncul 2, maka kita jumlahkan nominalnya, kita letakkan di 11302 yang pertama ini. Seperti itu. Oke, untuk sisi kreditnya di sini hanya ada akun petty cash ya. Otomatis jumlahnya di sini pun kita ambil dari jumlah petty cash. Lalu untuk sisi debit dan kreditnya kita masukkan jumlahnya ya, sehingga ketemulah nilai yang sama. Oke, cukup mudah untuk petty cash ya, simple. Oke, setelah petty cash selesai kita akan coba masuk ke jurnal umum atau general journal. Oke, seperti kita ketahui untuk jurnal umum sendiri ini akan kita gunakan untuk mencatat semua dokumen-dokumen transaksi di sini dari dokumen nomor 1 sampai habis yang belum dicatat di jurnal khusus manapun. Artinya dari dokumen nomor 1 sampai habis kita akan telusuri mana-mana dokumen yang belum dicatat di jurnal khusus seperti penjualan ya, pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas, petty cash ya. Jadi kita akan telusuri yang belum masuk akan kita masukkan di sini. Oke, kita mulai untuk jurnal umumnya. Kita mulai dari sini. Oke, kita akan coba telusuri satu-satu mana-mana dokumen transaksi yang belum masuk di jurnal khusus manapun. Ya, sekali lagi kita akan masukkan di jurnal umum ini. Oke, nomor 1 bukti kas keluar ini sudah kita masukkan di jurnal pengeluaran kas.
bukti kas masuk ini sudah kita catat di jurnal penerimaan kas. Bukti kas keluar ini pun sudah kita catat di jurnal pengeluaran. Voucher ini barusan kita catat di jurnal petty cash. Ya, kita cari yang belum masuk di jurnal manapun. Oke, di sini ada faktur penjualan ya, faktur kopnya Jayatama, ini faktur penjualan. Kita lihat di sini ya. Saat kita menginput transaksi penjualan di sini untuk penjualan kepada toko lavender tanggal 6. Di sini kita ketahui bahwa untuk jurnal penjualan di sini belum dicatat harga pokok barang yang kita jual tanggal 6 ini. Artinya karena metode yang kita gunakan adalah metode perpetual, artinya setiap ada penjualan baik tunai atau kredit, maka harga pokok barang yang kita jual ini harus kita catat di jurnal. Nah, di jurnal penjualan untuk penjualan tanggal 6 ini belum dicatat harga pokok barang yang kita jual. Sehingga di sini harga pokok barang yang kita jual untuk tanggal 6 ini kita akan buatkan atau akan kita catat di jurnal umum. Oke, sekarang caranya adalah kita masukkan di sini, pertama adalah tanggalnya, tanggal 6, kemudian nomor invoice-nya masih sama 71BJ. Nah, jurnal untuk mencatat adanya harga pokok dari barang yang kita jual itu jurnalnya adalah cost of goods sold pada merchandise inventory. Nah, untuk nilainya sendiri ya, ini masing-masing untuk cost of goods sold dan merchandise ini harga kodenya adalah ini. Kemudian untuk nilainya sendiri, nilai harga pokok barang yang kita jual di sini. Nah, untuk mengetahuinya atau menghitungnya kita harus tahu berapa nilai harga pokok barang. Ya, harga pokok barang kita. Sekarang kita lihat di persediaan barang dagang kita. Oke, di sini akan saya catatkan untuk harga pokok barangnya. Saya akan coba tulis di sini. Untuk harga pokok barang di sini didapat untuk yang lemari panjang tipe 1 ini harga pokoknya adalah 62.500. Sedangkan untuk yang harga pokok lemari panjang tipe 2 ini adalah 5.937.500. Oke, di sini. Nah, tanggal 6 di sini ini cara untuk mencari harga pokoknya ya. Nah, tanggal 6 di sini. Mana tanggal 6? Oke. Tanggal 6 berarti ini di bawahnya. Ya, yang ini. Nah, untuk tanggal 6 kita jual 20 unit untuk lemari panjang tipe 1 dan 18 unit untuk lemari panjang tipe 2. Nah, untuk mencari harga pokoknya, jumlah barang yang kita jual tanggal 6 ini dikalikan dengan harga pokoknya masing-masing. Oke, di sini untuk yang pertama tipe 1 itu kita jual 20, tipe yang kedua kita jual 18. Oke, masing-masing barang yang kita jual tanggal 6 ini kita kalikan dengan harga pokoknya masing-masing. Oke, yang pertama itu didapat harga pokok barangnya adalah 81.250.000, sedangkan yang kedua adalah 106.875.000. Nah, total harga pokok barang yang kita jual tanggal 6 ini kita tinggal jumlahkan saja. Yang pertama ini ditambahkan dengan yang kedua, didapatlah 188.125.000. Inilah harga pokok barang yang kita jual tanggal 6. Ini yang akan kita catat atau kita masukkan ke dalam jurnal. Oke, jadi sekali lagi untuk mencari harga pokok barang yang kita jual itu adalah yang pertama kita harus tahu berapa harga pokok barang yang kita jual ini. Ya. Harga pokok barang jual kita ini kita bisa lihat di persediaan barang dagang kita, kemudian kalikan harga pokok ini dengan jumlah barang yang dijual tanggal 6 ini. Oke, sehingga didapatlah harga pokok barang yang kita jual untuk seluruh dua jenis barang ini itu adalah 188.125.000. Oke, ini kita masukkan ke sisi debit dan kredit di jurnal. Ya, seperti ini. Itu cara mencari harga pokok barangnya. Oke, lalu kita lanjutkan untuk mencari dokumen transaksi yang belum masuk di jurnal khusus. Oke, yang selanjutnya bukti kas masuk ini sudah masuk di jurnal penerimaan kas. Oke, nota kredit ya. Nota kredit ini belum masuk ke jurnal manapun, sehingga nota kredit ini akan kita catat di jurnal umum ini. Oke, kita masukkan dulu tanggal 8 di sini. Ya, tanggal 8 ya. Kemudian di sini nomornya adalah 01 NK. Oke, kalau kita lihat ini adalah nota kredit atau retur penjualan dari transaksi tanggal 6. Oke, jika ada transaksi retur penjualan seperti ini, maka kita harus buatkan dua jurnal.
jurnal yang pertama adalah jurnal untuk mencatat nilai returnya. Jurnal yang kedua adalah jurnal untuk mencatat harga pokok dari barang yang diretur ini. Oke, sekarang kita akan buat jurnal untuk mencatat nilai returnya ini. Jurnal untuk mencatat nilai retur itu bunyinya adalah sales retur fade out pada account receivable. Jadi nilai piutang itu akan berkurang dengan adanya pengembalian barang dari barang yang kita jual. Oke, masing-masing untuk sales returnya ini kita ambil nominal dari jumlah ini 14 juta. Kemudian untuk fade outnya kita ambil dari PPN ini, sehingga total piutang itu adalah jumlah keseluruhan ini 14 juta ditambah dengan 1.400.000, sehingga didapatlah total untuk piutang itu adalah 15.400.000. Ini sudah sesuai dengan total ini. Ya, jadi dengan kata lain account receivable ini bisa kita ambil dari kolom total ini. Oke, itu jurnal untuk mencatat adanya harga pokok barang yang kita jual. Ini adalah retur penjualan kepada dari toko lavender atau retur penjualan yang kita jual kepada toko lavender. Oke, jurnal yang kedua ini adalah jurnal untuk mencatat harga pokok barang yang kita retur ini. Oke, di sini ini kita menerima retur barang yaitu 1 unit tipe 1 dan 1 unit untuk tipe 1-nya untuk tipe 2. Sehingga untuk mencari berapa nilai harga pokok barang yang kita yang diretur ini, kita tinggal kalikan saja. Yang pertama itu adalah 1 unit, yang kedua 1 unit, kalikan harga pokoknya masing-masing. Oke, sehingga ketemulah di sini nilai itu adalah 10 juta. Ya, 10 juta ini akan kita masukkan di jurnal. Nah, jurnal untuk mencatat adanya retur penjualan ini adalah merchandise inventory pada cost of goods sold. Jadi kebalikannya pada saat transaksi penjualan. Pada saat transaksi penjualan harga pokok barang yang kita jual itu jurnalnya adalah cost of goods sold pada merchandise. Ya, cost of goods sold-nya ada di debit. Sedangkan pada saat adanya retur, maka cost of goods sold ada di sisi kredit. Debitnya adalah merchandise inventory. Karena adanya pengembalian barang yang kita jual, otomatis persediaan barang dagang kita akan bertambah. Pada saat adanya penjualan barang, maka otomatis persediaan barang dagang kita akan berkurang. Seperti itu kira-kira untuk asumsi jurnalnya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk dokumen selanjutnya. Oke, di sini untuk faktur pembelian ini sudah kita catat di jurnal pembelian, jadi tidak perlu kita mencari harga pokok barang yang kita beli ya, karena untuk harga pokok barang yang kita beli itu adalah bukan ranah kita untuk menjurnalnya. Jadi untuk setiap adanya pembelian kredit kita tidak perlu mencatat adanya harga pokok barang yang kita beli. Oke, selanjutnya ini voucher kas kecil sudah, kemudian bukti kas masuk juga sudah, bukti kas masuk lagi sudah. Oke, di sini ada faktur kembali ya, ada penjualan secara kredit kepada toko Marvelo. Oke, seperti tadi bahwa setiap adanya transaksi penjualan di jurnal penjualan sebelumnya belum kita buatkan jurnal untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual. Ini kepada toko Marvelo juga sama, di sini belum kita catat harga pokok barang yang kita jual kepada toko Marvelo, sehingga di jurnal umum kita akan coba catat untuk harga pokok barang yang kita jual tanggal 15 ini kepada toko Marvelo ini. Oke, sekarang kita masukkan tanggalnya ya, tanggal 15 ya di sini. Oke, tanggal 15, nomornya adalah 72 PC. Kemudian jurnal untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual sama seperti tanggal 6, yaitu cost of goods sold pada merchandise inventory. Kemudian nilai harga pokok barang yang kita jual di sini kita lihat tanggal 15 kita jual 14 unit dan 15 unit. Nah, untuk mencari harga pokok barang yang kita jual ini tinggal kita kalikan saja dengan harga pokok masing-masing. Untuk 14 unit ini kalikan dengan harga pokoknya di sini ya, yaitu harga pokoknya adalah 4.062.500, ini untuk 14 unit. Kemudian untuk yang 15 unit ini kita kalikan dengan harga pokoknya juga, sehingga didapatlah di sini total ya, total seluruh harga pokok barang dari kedua jenis barang ini adalah 145.937.500. Ini kita akan masukkan jurnalnya sini untuk sisi debit dan kreditnya ya, seperti ini. Oh ya, ini lupa tadi ya, untuk kodenya akun masing-masing silakan diisi sesuaikan dengan nama akunnya. Oke, selanjutnya kita akan cari lagi bukti kas keluar sudah.
kemudian bukti kas keluar lagi sudah. Ini ada faktur pembelian ya, ini pembelian secara kredit, tidak usah kita jurnal karena itu sudah masuk di jurnal pembelian. Oke, bukti memo bukan. Oke, di sini ada nota debit ya. Jika nota kredit itu adalah retur penjualan, artinya kita menerima pengembalian atas barang yang kita jual. Kalau nota debit ini adalah retur pembelian, jadi kita mengembalikan statusnya, kita mengembalikan barang yang kita beli seperti itu kepada supplier. Nah, untuk mencatat adanya retur pembelian ini, caranya adalah kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 20 ini tanggal 21 apa tanggal 22 nih? Tanggal 21. Oh, di sini ternyata tanggal 21 ada bukti memo ya. Ini pun belum masuk ke jurnal khusus manapun. Oke, kita akan jurnal dulu untuk bukti memo ini. Di sini bukti memonya adalah lakukan penghapusan piutang yang sudah dicadangkan sebelumnya terhadap toko Berlan. Oke, sebesar 50% dari saldo piutangnya. Karena adanya kebangkrutan. Oke, sini kita masukkan tanggal 21, nomornya adalah 01 BM. Oke, jurnal untuk mencatat adanya penghapusan atau jurnal untuk menghapus piutang dari pelanggan. Ya, ini disebabkan biasanya adanya penghapusan piutang ini karena adanya ketidakmampuan pelanggan kita untuk membayar, bisa karena faktor mungkin kebangkrutan atau hal lainnya. Maka perlu dibuatlah jurnal untuk penghapusan piutang ini. Nah, besarnya penghapusan piutang ini adalah 50% dari nilai saldo piutangnya. Nah, kita lihat dulu untuk saldo piutang atas nama toko Berlan, dilihat di sini di daftar piutang dagang. Oke, di sini untuk saldo piutang atas nama toko Berlan di sini adalah 15.400.000. Nah, 50%-nya piutang ini dihapuskan, berarti 50% dari 15.400.000 ini adalah sekitar 7.700.000. Oke, jadi nilainya adalah 7.700.000. Oke, di situ kembali lagi ke dokumen tadi tanggal 21 ya. Ya, ini. Oke, 50% ya nilai penghapusannya dari nilai saldo piutang, berarti tadi piutangnya adalah 15.400.000 sehingga nilai yang dihapus adalah 7.700.000. Oke, jurnal untuk mencatat adanya penghapusan piutang ini adalah beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang, atau di sini akunnya adalah uncollectible akun pada allowance for full debt. Nah, nilainya di sini sesuai dengan perhitungan 50% dari saldo piutangnya tadi. Untuk piutangnya adalah 15.400.000 sehingga 50%-nya adalah 7.700.000 masing-masing untuk sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, baru kita akan catat untuk nota debit ini ya. Maaf tadi agak kelewatan. Oke, nota debit ini adalah retur pembeliannya. Jadi kita mengembalikan statusnya, mengembalikan barang kepada supplier. Oke, kita masukkan di sini untuk tanggalnya, tanggal berapa itu? Tanggal 22. Kemudian nomornya adalah 01 ND. Nah, jurnal untuk mencatat adanya retur pembelian di sini adalah account payable pada merchandise inventory dan fed in, seperti itu. Ini adalah jurnal untuk mencatat adanya retur pembelian. Oke, untuk nilainya sendiri merchandise ini kita ambilkan dari nilai jumlah ini 20.011.000 ini. Kemudian untuk fed in-nya ya, untuk fed in-nya ini kita ambil dari nilai PPN ini 2.100.000 sehingga total account payable ini adalah total ke jumlah antara merchandise dan fed in, atau bisa diambil dari kolom total ini. Itu didapat 22.012.100. Oke, untuk kode akunnya lupa ditulisin ya. Tolong silakan diisi. Oke, itu untuk retur pembelian. Jadi ya, kalau ada retur pembelian kita buatkan satu jurnal. Ya, kalau retur penjualan tadi kita buatkan 2 jurnal. Jurnal yang pertama untuk mencatat nilai returnya, jurnal yang kedua untuk mencatat harga pokok dari barang yang kita retur, dari barang yang diretur seperti itu. Kemudian untuk retur pembelian kita cukup buatkan satu, yaitu jurnal untuk mencatat nilai retur ini saja. Jadi tidak perlu mencatat harga pokok barang yang kita retur, tidak perlu, karena
statusnya untuk harga pokok barang yang kita beli itu bukan ranah kita untuk menghitungnya. Oke, kita lanjutkan untuk dokumen transaksi selanjutnya. Apakah masih ada? Oke, voucher kas kecil sudah. Oke, di sini untuk tanggal 24 ada penjualan kembali secara kredit yang sudah kita input di jurnal penjualan. Oke, kita akan cari untuk harga pokok barang yang kita jual ini. Oke, caranya sama seperti tadi, kita masukkan dulu untuk tanggalnya. Sini kita masukkan tanggal 24 ya. Kemudian nomornya adalah 73 PJ. Jurnalnya untuk mencatat harga pokok barang kita jual adalah cost of goods sold pada merchandise inventory. Oke, lalu kita hitung nilai harga pokoknya. Di sini kita jual 20 unit dan 18 unit. Oke, yang 18 unit kita kalikan dengan harga pokok dan 20 unit kita kalikan harga pokoknya. Ini 20 unit yang ini, kemudian yang ini adalah 18 unit. Oke, totalnya adalah 188.125.000. Ini kita akan masukkan ke jurnal. Ya, kita masukkan ke jurnal sini. Ya, kode akunnya jangan lupa dimasukkan. Oke, kita masukkan di sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, kita cari lagi apakah masih ada. Oke, voucher hasil sudah, faktur ini faktur pembelian tidak perlu. Voucher kas kecil juga sudah, bukti kas masuk sudah. Oke, saya rasa habis ya untuk jurnal-jurnal ini sudah kita masuk semua ke jurnal khusus. Oke, artinya jika sudah seperti ini berarti untuk jurnal umum selesai. Oke, setelah selesai kita input semua untuk masing-masing nilainya, kita akan jumlah sisi debit dan sisi kreditnya. Di sini diperoleh nilai 577.299.600 untuk sisi debit dan kredit. Oke, lalu untuk berikutnya adalah kita akan coba buat rekapitulasi ya. Untuk mempermudah silakan kalian bedakan untuk akun-akun yang di sisi debit dengan yang di sisi kredit. Oke, di sini untuk sisi debit saya bedakan dengan warna yang merah untuk mempermudah dalam mengelompokkan akun-akun yang sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, kalian warna merah atau dengan cara metode kalian sendiri dengan cara seperti apa kira-kira untuk mudah memilah-milah seperti itu. Oke, jika sudah kita ketahui untuk sisi debitnya, kita urutkan dari kode terkecil sampai kode terbesar. Oke, di sini untuk mempersingkat waktu saya sudah buatkan kira-kira seperti ini hasilnya. Ya. Intinya jika ada kode akun yang sama seperti di sini, contohnya adalah cost of goods sold, dia muncul beberapa kali, ada 3 kali, berarti di sini cukup kalian buatkan satu. Kemudian untuk totalnya ini kalian jumlahkan semuanya. Yang ini ditambah ini dan ditambah ini, kemudian hasilnya letakkan di sini ya, seperti itu kira-kira. Oke, yang lainnya kira-kira seperti ini hasilnya. Dan untuk sisi kreditnya sama ya, kalian urutkan dari kode akun terkecil sampai terbesar. Jika ada akun yang ganda, kalian cukup buatkan satu, kemudian untuk totalnya kalian jumlahkan dari kode akun yang ganda itu. Oke, lalu kita jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya, otomatis nilainya pasti akan sama dengan jumlah jurnalnya. Seperti itu kira-kira. Oke, cukup mudah untuk jurnal umum dan petty cash. Saya rasa cukup. Kita akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya mengenai kartu persediaan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.